Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang, masih bicara soal My Breakthrough Series, seri terobosan. Bulan lalu saya berbicara tentang My Breakthrough Series, bagaimana saudara belajar untuk tidak percaya kepada kebohongan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati jangan sampai kita tertipu. Dan juga saya bicara bagaimana pengharapan yang kuat itu penting, saudara. Ya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang breakthrough in transition. Saudara, kita akan bicara soal terobosan di dalam transisi, masa transisi, saudara. Ya, periode-periode transisi. Saudara, kalau Anda menjalani suatu penerbangan yang cukup jauh, Jakarta Amerika misalnya, perjalanan yang cukup jauh, Anda pasti akan mengalami yang namanya transit di sebuah kota, di sebuah negara, di mana Anda perlu transit sejam atau 2 jam. Nah, saudara, kebutuhan untuk transit itu banyak, yaitu Anda bisa rileks sebentar, menyiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan yang cukup panjang, yang melelahkan, sehingga Anda bisa stretching, Anda bisa menikmati makanan dulu, rileks dulu, bisa macam-macam Anda lakukan selama 1-2 jam itu, saudara. Ya, nah, saudara, itu namanya transisi. Nah, transit bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Anda mesti mengerti itu. Dan bahkan kalau Anda pergi ke supermarket, Anda lihat kadang-kadang ada yang namanya terjadi pertukaran kasir. Ya kan? Pernah nggak ngalamin gitu, saudara? Satu kasir ganti ke kasir yang lain. Nah, itu namanya terjadi transisi pergantian petugas. Termasuk petugas keamanan kalau Anda melihat, saudara. Ya, security seringkali terjadi pergantian. Itu namanya terjadi transisi, terjadi pergantian. Di dalam kehidupan ini juga sering mengalami yang namanya transisi, bukan? Saudara, dari anak, seorang anak, terus bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi kemudian dewasa, bahkan saudara kemudian menjadi orang tua, begitu bukan, saudara? Dan setiap periode yang ada, anak, remaja, kemudian pemuda, dewasa, orang tua, itu dalam transisi ada terjadi pergantian atau perubahan secara tanggung jawab, mental, fisik, hormon, terjadi perubahan dalam transisi itu. Jadi nggak usah kaget kalau dalam hidup ini ada transisi dalam hidup ini. Dan masa-masa transisi memang kadang-kadang, saudara, ada terjadi perubahan-perubahan yang tidak enak di dalam kehidupan. Bahkan kadang-kadang mengejutkan buat orang yang mengalami ataupun orang yang ada di sekitarnya, saudara. Demikian juga, saudara, ketika seorang wanita, saudara, ketika dia mulai hamil, maka terjadi perubahan. Dan itu transisi 9 bulan loh, saudara. Waktu masa-masa kehamilan. Terjadi masa transisi sampai dia melahirkan. Dan ketika dia punya anak, terjadi transisi sebagai seorang ibu. Begitu seterusnya. Betul, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika saudara menjadi seorang yang masih bujangan, berbeda ketika sudah menikah. Ya kan? Ketika Anda sudah menikah, mempunyai anak, beda lagi. Itu masing-masing punya masa-masa transisi. Dan setiap masa-masa transisi ini penting. Nah, kalau kita tidak bisa mengalami terobosan di masa transisi, maka melanjutkan ke depannya cukup berbahaya, saudara. Dan itu yang membuat kita tidak bisa mengalami keberhasilan atau kemenangan di masa-masa yang akan datang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, transisi ini menentukan. Coba bilang menentukan. Krusial, yes, ini krusial dan ini menentukan. Dan kita perlu mengalami terobosan di masa transisi. Dan saya percaya di masa pandemi, bulan Maret sampai sekarang ini, lebih dari 6 bulan, saya percaya, saudara, ini adalah masa transisi. Bahkan kemungkinan tahun 2020 ini adalah masa transisi. Dan itu sebabnya musim di gereja kami gereja kita adalah breakthrough and blessing. Saya percaya di masa-masa pandemi, di masa transisi ini, kita perlu ngalamin breakthrough in transition. Di tahun 2020 ini. Anda percaya itu? Perlu ngalamin terobosan? Amin, saudara. Seorang pembalap Formula 1, saudara, ketika dia membalap, dia tidak hanya terus-terusan balap, dia harus berhenti di satu tempat yang namanya pit stop. Betul nggak, saudara? Untuk melanjutkan lagi. Nah, itu sebabnya saya percaya Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk ada di masa transisi, bukan untuk menghancurkan hidup saudara, tapi justru untuk membuat saudara berpikir, merenungkan hidup ini, mempersiapkan hidup untuk ke depan lebih baik. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kesalahan kita selama ini, apa yang menjadi kekurangan kita selama ini, apa yang perlu diperbaiki dari hidup kita selama ini, apa yang menjadi dasar kita yang salah perlu dibongkar di hari-hari ini. Inilah waktunya. Kekristenan itu, saudara, kita perlu diuji dari waktu ke waktu.
Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi seorang Kristen gampang, saudara. Menjadi seorang percaya gampang, tapi untuk menjadi murid, untuk menjadi anak tidak mudah, saudara. Kalau menjadi seorang percaya, ya cukup percaya saja, datang ke gereja, selesai. Tetapi saudara, untuk menjadi murid, untuk menjadi seorang anak, pondasinya harus benar, saudara. Itu sebabnya kenapa banyak kali Yesus berbicara kepada murid, bukan kepada semua orang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam perjalanan ini, kita melewati banyak hal. Hidup ini perjalanan. Ayo kita buka firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Coba katakan, perjalanan saya. Yes. Saudara, Tuhan sedang memberitahu lewat firman Tuhan ini kepada Yosua bahwa bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Berjalan bersama Tuhan adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Jadi saudara, kita bukan mencapai keberhasilan sebagai tujuan akhir. No, Tuhan memberikan keberhasilan di dalam perjalanan kita. Itu sebabnya kekristenan, iman kita kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang pada akhirnya nanti kita bersama dengan Dia. Di ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan berkata di dalam mengikuti perjalanan bersama Tuhan, jangan sampai kecut, jangan sampai tawar hati, jangan sampai takut, jangan sampai tawar hati. Sebab Tuhan, kenapa? Karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita mesti mengerti dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, di lembah maut sekalipun, Tuhan ada di situ. Waktu kita ada di gunung paling tinggi, Tuhan ada di situ. Dalam perjalanan yang paling licin, Tuhan ada di situ. Dalam perjalanan yang paling berbahaya, Tuhan ada di situ. Dalam perjalanan yang paling menakutkan, paling mencemaskan, Tuhan ada di situ. Bisa katakan amin. Itu sebabnya jangan berhenti di tengah jalan, tapi kita lanjutkan sampai kepada destiny Tuhan, sampai kepada sasaran dan tujuan Tuhan, rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Yang sering terjadi di dalam masa transisi ini apa sih sebenarnya? Kalau saya perhatikan saudara, di masa-masa transisi yang sering kali manusia alami adalah rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak aman di tengah-tengah ketidakpastian dan ketidakjelasan. Karena transisi itu seperti itu. Saudara, karena kita tidak tahu di depan akan jadi apa. Kita tidak ngerti. Sedangkan yang dialami aja belum tentu nyaman buat kita. Seperti di pandemi seperti ini misalnya, ada kondisi yang tidak enak. Kita bisa rasa takut, kita bisa cemas, kita bisa khawatir, kita rasa tidak aman, saudara. Bagaimana dengan di depan, ketidakpastian, itulah transisi. Di setiap transisi hidup seperti itu, saudara. Ketika saya keluar dari perbankan, dari seorang bankers menjadi seorang hamba Tuhan, itu transisi. Dan saya nggak tahu bagaimana ke depannya, saudara. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa tidak aman. Yes. Kenapa? Karena ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini justru membuat kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, ini nggak gampang buat sebagian orang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita bisa tegang, kita bisa tertekan, kita bisa stres, kita rasa tidak nyaman, karena ada perubahan-perubahan yang memaksa kita atau yang mendorong kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri, atau kita harus melebihi daripada kondisi yang ada supaya keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memahami masa-masa transisi seperti ini adalah masa yang tidak mudah. Halo, tapi saya percaya Tuhan ada di situ. Bisa katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena di dalam transisi sebenarnya yang dibutuhkan oleh saudara dan saya adalah kita dituntut untuk berani. Coba katakan berani. Berani apa? Saudara, berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Kenyamanan kita, berani untuk keluar dari zona kecemasan kita. Bahkan berani untuk bisa mempraktekkan iman kita, melangkah dengan iman kita, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena rasa takut, kecemasan selalu akan menguasai kita di masa-masa transisi. Kapanpun dalam periode hidup saudara. Nah, jangan biarkan rasa takut, jangan biarkan rasa cemas yang mengemudikan mobil Anda. Sehingga Anda dipimpin oleh rasa takut Anda. Tapi Anda harus belajar iman yang harus mengemudikan kehidupan saudara. Bisa katakan amin.
Haleluya. Oleh karena itu saudara menuntut keberanian. Tapi saya juga percaya bahwa transisi adalah kesempatan untuk saudara dan saya membuat rencana baru, menstrategi kehidupan saudara, dan memikirkan cara pemikiran yang baru, melihat pendekatan-pendekatan atau cara-cara lama, pemikiran yang lama, yang usang. Bahkan di masa transisi ini adalah kesempatan untuk kita mereview, untuk melihat kembali iman kita kepada Tuhan, untuk melihat kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk melihat kembali sejauh mana kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seringkali mulut kita berkata sungguh-sungguh, seringkali kita percaya sama Tuhan dengan mulut kita, tapi di masa transisi itulah pembuktian apa benar kita percaya atau tidak. Di masa transisi ini saudara, kita akan melihat seberapa dalam pondasi iman kita, seberapa dalam kekristenan kita, seberapa kita kenal Tuhan. Inilah di masa transisi. Karena di masa yang enak, di masa yang nyaman, di masa semua oke, nggak ketahuan saudara. Tapi justru di masa-masa transisi itulah kelihatan bagaimana apakah Anda dan saya lebih didorong atau digerakkan oleh perasaan kita, emosi kita, lebih daripada iman dan Tuhan kita. Ini penting saudara. Halo, bisa katakan amin. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak saudara, apa yang Anda perlu lakukan di masa transisi ini, agar supaya saudara dan saya bisa mengalami breakthrough, bisa mengalami terobosan. Karena saya percaya sekali lagi di masa-masa transisi inilah kita perlu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Perlu sekali lagi meninjau kembali iman kita, kekristenan kita. Saudara, saya perhatikan saudara di masa pandemi ini, gak sedikit orang Kristen yang mulai mundur dari Tuhan. Gak sedikit saudara orang percaya yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Karena begitu banyaknya kehidupan yang membuat mereka tidak nyaman. Saudara, iman itu tidak diuji ketika kondisi normal. Saya ulangi sekali lagi, iman tidak diuji ketika kondisi normal. Iman itu diuji justru ketika kondisi menakutkan. Bisa katakan amin. Saya mau tanya sama saudara, perjalanan bangsa Israel melewati Laut Kosong di tanah yang kering, kelihatannya itu mujizat kan? Itu dahsyat bukan? Yes, itu dahsyat. Tetapi tahukah saudara, ketika Anda bayangkan kalau Anda bersama dengan Musa waktu itu satu keluarga, jalan, kiri kanan ada tembok, tembok itu dari laut yang bergelora, yang sewaktu-waktu bisa menutup mereka. Apakah saudara pikir nggak ada rasa takut? Pasti ada saudara. Anda mungkin akan berpikir, nanti kalau ini gimana? Bisa-bisa ada orang bilang, saya nggak mau ikut jalan, saya nggak mau maju ke depan. Bisa terjadi seperti itu saudara. Dan justru kita akan mati tenggelam bersama dengan orang Mesir kalau kita terlambat. Atau kita mati dikejar orang Mesir. Saudara, tetapi rasa takut itu mau nggak mau dia kalahkan dengan rasa berani melangkah dengan iman. Halo? Saudara yang dikasih kiri kanan itu ada laut yang bergelora seperti tembok, dan itu bergerau, dan itu terdengar suaranya saudara sementara kita jalan. Kita bisa punya rasa takut. Aduh, tiba-tiba kalau ini jebol gimana, mati nih saya. Bisa seperti itu saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan transisi apapun bersama dengan Tuhan, kita harus percaya kita didrive, kita didorong oleh iman kita. Yang setuju katakan amin. Oke, mari saya akan memberikan kepada saudara hal yang Anda perlu lakukan supaya di masa transisi, apakah itu pandemi, apakah itu masa transisi hidup saudara, nggak harus pandemi, tapi di dalam kehidupan saudara yang lain, barangkali dalam pekerjaan, barangkali dalam hidup saudara, saudara barangkali di dalam usia saudara sedang mengalami transisi, karena Anda yang sekarang tadinya kerja, sekarang jadi pensiun misalnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dari Anda tadinya belum pernah kerja, sekarang Anda kerja misalnya, saudara ada sesuatu masa transisi seperti ini. Nah, apa yang Anda perlu lakukan? Saya mau dorong Anda secara spesifik, kalau saya mau bicara buat tahun 2020 ini, Anda ngalamin breakthrough in transition. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, apa yang Anda harus lakukan? Ambil waktu untuk berdiam diri. Ambil waktu untuk berdiam diri. Anda harus bisa rest. Rest, istirahat. Bukan rest in peace, meninggal saudara. Tidak, kita harus bisa ambil waktu untuk berdiam diri. Artinya kita harus kembali ke Tuhan. Justru ini momen yang terbaik. Saya pernah katakan, sebelum masa pandemi, sebelum masa COVID, kita tidak menjaga jarak sama teman-teman. Ya kan? Tapi kita suka jaga jarak sama Tuhan. Social distancing-nya sama Tuhan. Tetapi sekarang saudara, kita diminta jaga jarak sama orang. Tapi jangan sampai kita jaga jarak juga sama Tuhan. Justru di masa ini kita tidak boleh jaga jarak sama Tuhan. Kita harus punya hubungan, kembali kepada Tuhan. Inilah momen di mana Anda memperbanyak, ambil waktu untuk saat teduh saudara. Bersekutu dengan Dia. Entah dalam doa, entah dalam penyembahan, entah dalam merenungkan Alkitab,
Anda harus punya waktu untuk itu, saudara. Halo, ada amin. Saudara yang dikasih Tuhan, justru saya percaya di masa seperti ini, ketika Anda ambil waktu berdiam diri, karena Anda perlu mendapat kekuatan. Seperti baterai handphone itu perlu di-charge. Nggak boleh dipakai terus, kasih kesempatan untuk di-charge. Anda perlu di-charge. Di-charge di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Karena kekuatan saudara, kekuatan saya adalah Tuhan dan di dalam Dia. Tidak ada di tempat yang lain. Nah, kalau kita mencari kekuatan di tempat yang lain, kita salah, Bapak Ibu. Kekuatan kita ada di dalam Dia, dan Dialah kekuatan kita. Nah, itu sebabnya banyak orang justru di hari-hari seperti ini kepengen coba menyelesaikan persoalan dan masalah hidupnya sendiri dengan cara kekuatannya. Justru di situ dia tidak menerobos. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan bilang begini. Di dalam bahasa Indonesia saya bacakan, nanti saya akan bacakan dalam King James, New King James ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat, katanya, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, coba bilang tenang, yes. Dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu nggak mau tenang, kamu nggak mau percaya kata Tuhan, kamu nggak mau tinggal diam, kamu nggak mau kembali ke Tuhan, nggak mau bertobat, enggak. Kamu mau ngapain? Kamu mau terus kerja, cari duit, menjadikan penyelesaikan masalah dengan caramu sendiri. Kira-kira begitu kalau bahasanya sehari-hari sekarang. Ayat 16, kamu berkata, bukan, nggak gitu caranya, nggak diem dong, lagi begini masa tenang, masa diem, masa enggak katanya. Bukan, kami mau naik kuda, mau lari cepet, mau kerja cepet, mau bikin sesuatu gitu loh. Maka kamu akan lari dan lenyap pada akhirnya. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ada lagi orang yang lebih hebat, saudara, nggak ada habisnya. Tapi kita harus tinggal diam di dalam Tuhan. Karena itulah kekuatan saudara. Bisa katakan amin, haleluya. Nah, di dalam New King James, firman Tuhan versinya berkata begini. For thus says the Lord, the Holy One of Israel. In returning, kembali, in returning, kalau kembali, dan di dalam Amplified dikatakan returning to me, kembali kepada Tuhan, and rest. Jelas itu katanya, and rest. In returning and rest, you shall be safe. Arti kata safe, diselamatkan ini juga bisa arti free, merdeka. Bisa juga aman, saudara. Ya, in quietness and confidence shall be your strength. Dengan quietness, kesendirian, dengan keyakinan sama Tuhan. Your strength. But you would not, kamu nggak mau. You said, no, for we will flee on horses. Therefore, you shall flee, and we will ride on swift horses. Therefore, those who pursue you shall be swift. Lebih cepat, lebih tangkas. Nah, Bapak Ibu Saudara, rest artinya apa? Rest bukan berarti Anda nggak ngerjain apa-apa, tiduran, saudara. Itu namanya saudara membesarkan badan, itu ya. Itu namanya PSBB, peningkatan signifikan berat badan itu, saudara. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, rest itu artinya apa sih? Anda tuh percaya dengan segenap hati. Ada loh ayatnya, Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Rest itu artinya Anda percaya sama Tuhan. Anda percaya nggak kalau Tuhan sudah membentuk Anda dari masa kecilmu? Anda percaya nggak kalau Tuhan sudah menyediakan masa depanmu? Anda percaya nggak bahwa Tuhan akan bisa mampu melewatkan Anda di masa-masa pandemi ini dengan penuh kemenangan? Percaya. Bisa katakan amin. Rest berarti Anda tahu Dialah pengharapan saudara. Dia adalah jangkar yang aman dan kuat. Saya sudah bahas bulan lalu, Anda bisa dengar kembali, saudara, khotbah saya. Rest itu artinya apa? Artinya Anda tetap damai di tengah badai. Saudara, Anda gini loh, saudara. Anda bilang saya mau damai. Anda baru bisa damai kalau keadaannya tenang. Itu sih semua orang bisa. Tapi kalau damai di tengah-tengah kerusuhan, di tengah-tengah ketegangan, itu baru damai yang berbeda. Itu yang Yesus alami. Dia tertidur, dia tidur justru di dalam badai, saudara. Bisa katakan amin. Ada firman Allah berkata, Yeremia 12 ayat ke-5 berkata, jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki. Kamu lari, orang jalan kaki nih. Tapi engkau sudah dibikin lelah. Yang jalan kaki santai tapi bisa mencapai apa yang dia mau. Kita lari, kita udah kelelahan dulu, di tengah jalan kita berhenti, saudara. Karena ini perjalanan panjang, saudara. Ya, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda, katanya gitu. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram,
Di negara yang damai nggak tentram, apa yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara, rasa tenang bukan karena Anda tahu suasana kondisi sudah oke. Saudara, yang namanya tenang, yang namanya damai itu jalan di tengah laut yang terbelah. Yang nggak tahu kapan waktu dia bisa menutup kembali. Halo, bisa katakan amin? Yes. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dalam konteks kita pandemi virus ini, kita tidak bisa mengatakan saya tenang karena sekarang sudah ada vaksin, sudah ada obat. Bukan karena itunya. Walaupun vaksin dan obat penting, saudara, tapi kita mesti tahu ada obatnya atau enggak, ada virusnya ada enggak, ada antivirusnya atau tidak vaksinnya. Kita harus tahu, Tuhan adalah Raja Damai yang ada dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. So, Anda perlu belajar, saudara, untuk take rest, ambil waktu untuk berdiam diri dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan terus mencoba. Saya banyak melihat justru anak-anak Tuhan di sini makin terpuruk, makin coba. Sedangkan ekonomi sudah ngalamin penciutan, kita terus coba cari Tuhan, masuk dalam ekonomi Allah, God's economy. Katakan amin. Yes. Yang kedua, kalau Anda mau ngalamin breakthrough di dalam transisi ini, Anda harus belajar untuk melepaskan diri Anda dari segala kekecewaan dan kepahitan. Anda tidak mungkin bisa breakthrough di transisi ini kalau kekecewaan melanda dalam hidup saudara. Apakah Anda dan saya masih bisa percaya sama Tuhan? Masih bisa tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sementara kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi rumah tangga, keadaan saudara mengalami perubahan yang cukup drastis, yang tidak nyaman buat saudara. Sementara Anda mengalami kemerosotan, barangkali kebangkrutan, barangkali PHK, barangkali ngalamin begitu banyak gesekan yang membuat Anda rasanya tidak nyaman. Apakah Anda masih tetap percaya sama Tuhan? Apakah Anda tetap masih mau melayani Tuhan? Ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen di tengah-tengah PHK, di tengah-tengah gelombang yang namanya saudara ekonomi seperti ini, kecewa. Beberapa hari yang lalu saya baru menerima saudara satu message dari seseorang yang berkata, "Pak, apa yang harus saya lakukan?" Dia adalah seorang istri, dia berkata begini, "Suami saya kecewa, nggak mau ke gereja." Dan dia bukan cuma nggak mau ke gereja, tadinya melayani, sekarang udah nggak mau ke gereja. Nggak mau berdoa, nggak mau ke gereja, di rumah juga udah nggak mau, kecewa. Dan bukan cuma itu, Pak, saya pun katanya mau ke gereja nggak dikasih, karena kecewa. Gimana Pak harusnya saya? Saya cuma bilang begini, kamu harus cari gembalamu, datang kepada pendetamu, harus konseling di sana. Nah, Anda bisa lihat gak, saudara? Kekecewaan itu berbahaya loh, saudara. Itu yang membuat Anda tidak bisa breakthrough. Ingat minggu lalu, saudara, ada khotbah yang bicara tentang blur, bukan? Bagaimana kita blur, kita tidak bisa melihat dengan jelas karena adanya faktor kekecewaan dan kepahitan. Hati-hati. Nah, ada satu ayat yang menarik di dalam Kejadian pasal 11, ayat 27 sampai 32. Oke? Saya akan bacakan buat saudara. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi ada 3 anaknya Abram, ya. Nah, ada Terah punya anak 3, Abram, Nahor, dan Haran. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran. Si Haran mati di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram adalah Sarai, dan nama istri Nahor adalah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Ayat 30, Sarai itu mandul, tidak punya anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari mana? Dari Ur Kasdim, dari tempat kelahiran mereka, dari kota mereka. Untuk pergi kemana sebenarnya? Destiny mereka kemana? Ke tanah Kanaan, negeri Kanaan. Tetapi mereka sampailah mereka ke Haran. Kira-kira ini masa transisi di satu kota namanya Haran, dan mereka menetap di sana. Nah, nama kota itu kebetulan Haran, yang namanya persis dengan nama anaknya Terah yang salah satunya namanya Haran yang mati di Ur Kasdim. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya memperkirakan ketika dia sampai di kota Haran, dia teringat kembali tentang anaknya yang meninggal. Nah, masa lalunya ini terus membayangi dia, membuat dia tidak bisa melakukan transisi dengan penuh kemenangan. Makanya di ayat 32 di situ dikatakan bahwa umur Terah 205 tahun, matilah ia di Haran. Jadi dia matinya di Haran, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan.
Harusnya mau ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena di masa transisi dia gagal. Kenapa? Karena kekecewaan, karena masa lalu, barangkali karena kepahitan. Mungkin ini anak yang dia kasih meninggal, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan Anda terjebak dengan seperti ini. Bisa katakan amin, saudara. Nah, itu sebabnya Ayub mengalami masa transisi, saudara. Transisi yang tidak mengenakan. Makanya jangan biarkan Anda terperosok, jatuh, terperosok, terjebak dengan kondisi Anda yang tidak enak, kondisi kita yang tidak nyaman. Transisi yang menakutkan, transisi yang membingungkan. Belum lagi orang berkata, Indonesia masuk resesi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 saja ya. Satu ayat ini penting untuk saya bacakan. Daud sangat terjepit. Tetapi karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Udah jatuh ketiban tetangga nih, saudara. Bayangkan nggak, saudara, udah dijara, udah kebakar, saudara, rakyat mau timpuk batu sama dia. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan dilanjutkan ayat 78, nanti Anda lihat bagaimana dia bertanya sama Tuhan dengan menggunakan, saudara, yang namanya efod. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang maju, dia maju, saudara. Luar biasa, saudara. Artinya apa, saudara? Apakah hari ini Anda di masa transisi ini masih tetap mau percaya sama Tuhan, tidak menjadi pahit, tidak menjadi kecewa, karena Anda mengalami situasi yang tidak enak? Anda bisa kecewa karena keluarga, Anda bisa kecewa karena bisnis saudara menjadi hancur, Anda bisa kecewa karena Anda di PHK mungkin, Anda bisa kecewa karena pemimpin di kantor Anda bisa kecewa dengan gereja, Anda bisa kecewa dengan pendeta, Anda bisa kecewa dengan gembala, Anda bisa kecewa dengan pastors, dengan siapapun, saudara, bisa saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kekecewaan inilah menjadi sasaran empuk dari iblis di masa transisi untuk menyerang saudara. Itu yang terjadi, bukan, saudara, dengan Yohanes Pembaptis sampai dia kecewa di dalam penjara. Dia bertanya, benar nggak ini Mesias yang dia mesti tunggu? Atau ada yang lain? Padahal Yesus dibaptis sama dia loh. Kenapa? Tuhan bilang kepada murid-muridnya Yohanes Pembaptis, kasih tahu sama Yohanes Pembaptis, jangan kecewa dan menolak aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kekecewaan itu bisa membuat saudara dan saya di masa transisi ini justru terpuruk, justru terperosok. Ayo, saya mau mengajak saudara di masa-masa transisi, dimanapun transisi hidup saudara. Di tengah bisnismu, di tengah kehidupan saudara, di masa pandemi ini barangkali saudara, saya mau berdoa agar supaya musim breakthrough and blessing Anda alami di masa transisi ini. Breakthrough in transition. Yang setuju katakan amin. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk kepada poin ketiga, bagaimana saudara dan saya bisa ngalamin breakthrough di dalam transisi, dan poin ketiga sebagai poin yang terakhir buat saudara. Are you ready? Siap? Oke. Saudara, yang ketiga, kalau yang pertama tadi saya katakan adalah Anda harus ambil waktu untuk berdiam diri sama Tuhan. Yang kedua, Anda lepaskan dirimu dari kekecewaan dan kepahitan. Kalau Anda hari ini ada yang dalam kekecewaan, Anda dalam kepahitan, lepaskan, lepaskan pengampunan. Anda harus tahu hidup Anda tidak ditentukan oleh orang lain, hidup Anda ditentukan oleh dirimu sendiri dan Tuhan. Respons Anda itu menentukan. Kondisi hati Anda itu perlu Anda jaga baik-baik. Bisa katakan amin. Yang ketiga, tetap fokus. Coba katakan tetap fokus. Yes. Anda harus tetap fokus kepada destiny dan rencana Tuhan yang di depan buat saudara. Sekalipun Anda tidak sedang mengalami keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Saya melihat, saudara, di masa-masa transisi orang banyak kehilangan yang namanya visi dari Tuhan. Serius. Ya. Saya pernah ketemu seseorang. Dia bilang saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani jadi hamba Tuhan. Oke, good. Senang saya dengar dia. Tapi suatu ketika dia cari kerjaan ke luar negeri. Ketika dia cari kerjaan ke luar negeri, dia mendapat pasangan hidup, dia kemudian menikah di sana, dia lupa dengan panggilannya. Ada orang yang kayak gitu, saudara. Ada orang yang sangat berapi-api dalam panggilan Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, tapi ngalamin kesulitan dalam hidup. Kemudian dia bergeser. Saudara, saya teringat ketika Tuhan panggil saya, ketika saya baru SMA, lulus, Tuhan taruh di hati saya mau melayani Tuhan. Tapi saya kerjakan dulu bagian saya, mempersiapkan diri, melengkapi diri sebagai seorang yang bekerja di bank. Suatu ketika saya dipanggil keluar dari bank. Saudara mau tahu, saudara, keluar dari bank itu adalah sesuatu yang tidak nyaman buat saya. Itu masa transisi yang cukup berat. Kenapa, saudara? Karena pekerjaan saya nggak tahu mau ngapain, saudara. Saya nggak jelas mau ngapain, tapi saya hanya dengar dan belajar taat aja awalnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saudara pikir enak? Enggak.
Tapi saya tetap fokus kepada apa yang Tuhan panggil di hati saya. Walaupun sempat ragu nggak? Sempat, jangan bilang saya nggak pernah ragu, saya sempat ragu, saudara. Oh iya, sampai bahkan 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan ke depan nggak tahu mau ngapain, saudara. Setiap hari ke kantor teman saya di Sudirman. Iya, karena bingung, saudara. Sampai akhirnya saya berpikir, saya ini salah nggak ya? Gitu loh, saudara. Jadi kalau Anda bertanya, saya salah nggak ya? Tapi Anda tetap fokus, berarti Anda tetap fokus kepada Tuhan, Anda tahu panggilan Tuhan. Ada orang bilang, salah nggak ya? Lalu kita mulai memikirkan bukan ke fokus Tuhan yang panggil kita, tapi kita mulai mencari jalan untuk menyelamatkan diri kita di masa transisi. Itu yang membuat kita justru tidak breakthrough. Halo? Amin, saudara. Kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan kita, kadang-kadang saudara, tantangan-tantangan kita, itu yang membuat kita blur dengan apa yang menjadi fokus kita ke depan yang Tuhan mau panggil dalam hidup saudara dan saya. Berbahaya sekali, saudara, di masa-masa transisi ini kalau Anda dan saya kehilangan fokus. Berbahaya sekali, saudara, dalam Anda transisi. Banyak saya melihat orang dari mudanya, wah, bergiat melayani Tuhan, ya, sangat giat. Tapi begitu dia mulai kerja, dia mulai menikah, dia mulai punya anak. Coba lihat, saudara, banyak kali yang terjadi adalah kehilangan fokus dari apa yang Tuhan sudah panggil dalam hidupnya. Karena itu lagi transisi, toh. Saya mau berharap, saudara, hari ini, saudara, Anda harus tahu yang paling penting hidup saudara itu adalah Tuhan, loh. Betul nggak? Hidupmu dari mana sih kalau bukan dari Tuhan? Iya. Nah, kadang-kadang saya melihat orang seperti itu, begitu dia udah mulai kerja, dia udah mulai sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan keluarga, udah kehilangan fokus. Udah nggak tahu lagi apa yang menjadi panggilan dia. Bapak Ibu Saudara kan harus tetap fokus kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan, destiny Tuhan buat saudara dan saya. Bisa katakan amin. Pandemi yang sudah lebih dari 6 bulan ini jangan membuat saudara kehilangan fokus. Jangan sampai Anda bilang, enggak lah, yang penting saya selamat dulu, saya nggak peduli dengan yang lain. Saudara, no. Anda akan kehilangan terus. Karena kalau Anda sudah terbiasa seperti ini, untuk pick up lagi, memulai sesuatu tidak mudah. Saudara, ketika masa pandemi kemarin, ketika PSBB pertama dimulai di Jakarta, saya nggak bisa berenang. Maka saya lakukan apa? Saya jalan kaki. Jalan kaki, mulai dari bulan Maret terus saya jalan kaki. Bulan Maret, bulan Mei. Lalu kemudian PSBB dilepas. Artinya PSBB apa ya namanya ya waktu itu ya. Jadi kita bisa normal kembali. Nah, tempat untuk saya bisa berenang mulai dibuka. Saya mulai berenang. Nah, waktu saya mulai berenang lagi setelah hampir 3 bulan saya tidak renang. Apa yang terjadi? Napas tuh rasanya susah bener. Berat bener berenang. Sampai akhirnya terbiasa lagi renang. Sampai kemarin PSBB ditutup lagi, saudara, sehingga akhirnya kegiatan ditutup lagi. Dan saya mulai lagi jalan kaki. Rasanya jalan kaki lagi berat bener, saudara. Nah, kadang-kadang seperti itu loh, saudara. Ketika Anda sudah mulai kehilangan fokus, sudah mulai drop waktu mau mulai lagi, it's not easy to pick up. Tidak mudah untuk naik kembali. Fokus dengan destiny Tuhan. Fokus dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Karena fokus itulah yang membuat saudara akan berani berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kengerian. Coba lihat, saudara, perjalanan bangsa Israel. Menarik, saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju negeri Kanaan. Coba lihat, saudara. Bagaimana, saudara, pertempuran antara Musa dengan Firaun, dengan tokoh-tokoh sihir di Mesir. Betul? Anda lihat tulah-tulah terjadi. Betul nggak gitu? Saya nggak akan ceritakan satu persatu detail, tapi saya secara garis besar. Apa yang terjadi? Bangsa Israel dipelihara di mana? Di Goshen. Dipelihara di Goshen sehingga semua tulah tidak terjadi sama mereka di Goshen. Setuju? Bukankah itu tempat yang tenang, aman, nyaman? Tenang, aman, nyaman, terpelihara, jauh daripada sentuhan yang namanya tulah, penyakitkah, apakah itu belalangkah, apakah macam-macam. Mereka selamat. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengatakan kepada mereka, itu bukan tujuan akhir, itu hanya cuma transit. Dan apa yang dilakukan, saudara? Mereka harus keluar mengikuti Musa dari Goshen menuju jalan dan akhirnya melewati yang namanya Laut Kosong. Di tengah kengerian bersama-sama mereka, di belakang musuh, di depan Laut Kosong, ketakutan mereka. Padahal di Goshen sudah enak-enak. Saudara, Anda harus tahu bahwa perlindungan Tuhan bukan untuk saudara nikmati selamanya. Di dalam kondisi di mana, oh enak, nyaman, tenang, berkat, bukan cuma itu, saudara. Tapi Anda harus tahu bahwa fokus Anda bukan itu. Fokus Anda adalah negeri Kanaan. Fokus Anda adalah destiny.
Bisa katakan amin? Nah, apa yang terjadi setelah melewati saudara mujizat yang dahsyat laut kosong, mereka harus melewati yang namanya perjalanan padang gurun yang gak enak. Tapi mereka terus harus tetap fokus, dan mereka yang tidak fokus mati di padang gurun. Mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Fokus kepada Tuhanlah dan destininya membuat saudara dan saya belajar taat dan bergerak dalam iman. Iman saudara, ketaatan saudara, itu bisa bekerja karena Anda fokus. Karena Anda melihat itu fokus, maka imanmu beraksi, imanmu bertindak. Anda belajar dalam ketaatan untuk melihat destiny. Orang yang tidak melihat destiny, nggak mungkin gampang taat, nggak mungkin mau bergerak dalam iman. Perasaannya akan menguasai dia, kondisinya akan menguasai dia, situasinya akan menguasai dia. Tapi berbahagialah orang yang terus fokus kepada Tuhan. 3 hal hari ini saya mau sampaikan. Ambil waktu, berdiam diri, rest dengan Tuhan. Atau bahasanya yang saya suka katakan, Selah. Yang kedua, lepaskan dirimu dari kekecewaan dan kepahitan. Yang ketiga, tetap fokus pada Tuhan, destiny, dan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya percaya Anda akan breakthrough di masa transisi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau hari ini barangkali Anda yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan di masa transisi ini, saya undang Anda bangkit berdiri, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara hari ini. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan atau ikuti ibadah ini, saya berdoa supaya Roh Kudus turun atas hidup saudara. Kurabashikina maralata karalabayashi, randa kamara shikida baralaya shikina marata karalabaya sokurulu mata karalaba. Aku berdoa hari ini Tuhan, buat mereka yang hari ini ada dalam masa transisi kehidupan mereka, transisi dalam pekerjaan, transisi dalam bisnis, transisi dalam keluarga, kehidupan keluarga mereka, transisi dalam masa pandemi ini Tuhan, transisi dalam segala kehidupan mereka yang hari-hari ini dalam mereka alami. Usia mereka juga mengalami transisi. Hari ini aku berdoa, Engkau memberkati mereka supaya mereka tidak lagi gampang Tuhan hidup dan terlena dan terpuruk oleh transisi ini. Aku berdoa biar mereka punya waktu, mengambil waktu untuk bertobat, diam diri di hadapan Tuhan, ambil waktu untuk rest, untuk bisa berdiam diri, untuk bisa melihat kekuatan Tuhan datang dari Dia, dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar umatmu juga menyadari bahwa kekecewaan dan kepahitan tidak akan pernah berguna buat mereka, tidak akan membawa mereka maju, justru menarik mereka mundur. Hari ini aku berdoa biarlah Tuhan, jemaatmu, umatmu bisa melepaskan pengampunan. Kalau Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah melepaskan kami dari segala ikatan, kami percaya kami juga mampu untuk melepaskan pengampunan buat mereka yang menyakiti kami. Tuhan, aku berdoa berkati umatmu supaya mereka, umatmu tetap mengalami breakthrough di tengah-tengah transisi ini. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan mata hati kami terus terfokus Tuhan, tidak blur, tidak menjadi buram dalam melihat keadaan ini dan masa depan kami. Tuhan, aku berdoa setiap kami yang sedang ikut ibadah ini, aku percaya akan ada breakthrough terjadi di tengah transisi hidup kami. Terpuji namamu Bapa, kami serahkan hidup jemaatmu ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus memberkati.